Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Aprilia Dinianti Putri dan rekan saya Vindi Maulidia Alfi untuk menyampaikan materi mengenai sumber belajar. Namun sebelum masuk ke materi, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, materi kita pada pertemuan kali ini yaitu mengenai sumber belajar, yang dimana pada sumber belajar itu terdapat 6 tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami dan menjelaskan pengertian sumber belajar. Yang kedua, memahami dan menjelaskan manfaat sumber belajar. Yang ketiga, memahami karakteristik sumber belajar. Yang keempat, mengklasifikasikan dan memahami komponen sumber belajar. Yang kelima, menganalisis kriteria pemilihan sumber belajar. Yang keenam, memahami dan menjelaskan prinsip pengembangan sumber belajar. Selanjutnya kita masuk ke materi pertama. Pengertian sumber belajar. Sumber belajar berasal dari dua kata, yaitu sumber dan belajar. Sumber bisa dikenal dengan istilah asal, awal mula, dan bahan. Sedangkan belajar merupakan proses mencari pengalaman. Jadi, sumber belajar adalah semua bahan yang memfasilitasi proses seseorang mendapatkan pengalaman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti sumber belajar adalah orang yang dapat dijadikan tempat bertanya tentang berbagai pengetahuan. Sumber belajar merupakan sumber-sumber apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar. Belajar dapat terjadi di mana saja, kapan saja, pada siapa saja, tanpa dibatasi pada tempat dan waktu. Setiap orang memiliki kesempatan untuk belajar melalui sumber-sumber yang tersedia. Selanjutnya ada pengertian sumber belajar menurut para ahli. Yang pertama itu ada dari Nana Sujana dan Ahmad Rifai, yang dimana mereka mengatakan bahwa sumber belajar adalah segala daya yang dapat dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagian atau secara keseluruhan. Yang kedua, menurut Arif S. Sadiman, beliau mengatakan bahwa sumber belajar adalah segala macam sumber yang ada di luar yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Yang ketiga, ada Abdul Majid yang mengatakan bahwa sumber belajar merupakan berbagai bentuk informasi yang disajikan dalam bentuk media dan dapat digunakan siswa sebagai alat bantu belajar untuk melakukan proses perubahan tingkah laku. Baik, selanjutnya ada manfaat sumber belajar. Di sini dapat kita ketahui bahwa jika kita tinjau dari pemanfaatannya, manfaat sumber belajar terbagi menjadi dua, yaitu sumber belajar yang didesain dan sumber belajar yang tinggal pakai atau dimanfaatkan. Kita bahas satu-satu ya. Sumber belajar yang didesain. Sumber belajar yang didesain merupakan sumber belajar yang secara khusus dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional yang diharapkan dapat membantu kemudahan kegiatan belajar yang bersifat formal ataupun non-formal dan mempunyai tujuan tertentu. Sedangkan sumber belajar yang dimanfaatkan itu merupakan sumber belajar yang tinggal dimanfaatkan, yaitu sumber-sumber yang tidak secara khusus didesain untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan, diterapkan, dan juga digunakan untuk keperluan belajar. Selanjutnya ada karakteristik sumber belajar menurut Siregar dan Nara. Yang pertama yaitu mempunyai daya atau kekuatan yang dapat memberikan sesuatu yang diperlukan dalam proses pengajaran. Yang kedua, sumber belajar dapat dipergunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah, tetapi juga dapat dipergunakan secara kombinasi ataupun gabungan. Yang ketiga, sumber belajar dapat merubah tingkah laku yang lebih sempurna sesuai dengan tujuan. Yang keempat, sumber belajar dibedakan menjadi dua, yaitu sumber belajar yang dirancang atau sumber belajar yang dipakai. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Vindi Maulidia Alfi, mengenai klasifikasi sumber belajar. Kepada Vindi Maulidia Alfi, saya persilahkan.
Oke, selanjutnya ada klasifikasi sumber belajar. Klasifikasi sumber belajar terbagi menjadi 6. Ada pesan, orang, bahan, dan program, alat atau device. Yang kelima ada metode, dan yang keenam ada latar atau setting. Yang pertama pesan. Pesan terbagi menjadi 2, ada pesan informal dan pesan formal. Pesan formal merupakan pesan dan informasi yang dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti pemerintah dan non-pemerintah. Selanjutnya pesan informal. Pesan informal ini misalnya cerita rakyat, legenda, prasasti, dan relief pada candi, termasuk pesan dan informasi teks pada buku, modul, dan lain-lain. Klasifikasi yang kedua yaitu berdasarkan orang. Secara umum, orang dapat dibagi menjadi 2, yaitu kelompok orang yang didesain khusus dan kelompok orang yang memiliki profesi selain tenaga yang berada di lingkungan pendidikan dan profesinya tidak terbatas, seperti pedagang, politisi, tenaga kesehatan, petani, dan arsitek. Klasifikasi yang ketiga yaitu bahan dan program, yaitu merupakan suatu format yang biasanya digunakan sebagai program pendukung dalam menyimpan pesan-pesan pembelajaran seperti buku paket, teks, handbook, modul, dan program video. Yang keempat, alat atau device. Alat di sini dimaksud ialah benda-benda yang berbentuk fisik, sering disebut dengan perangkat keras atau hardware, yang berfungsi sebagai sarana atau alat bantu untuk menyajikan bahan-bahan ketiga poin yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang kelima, ada metode. Metode ini merupakan cara atau langkah-langkah yang digunakan dalam pembelajaran, cara penyampaian materi, pembelajaran kepada pembelajar atau peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang keenam ada latar atau setting, merupakan situasi atau kondisi lingkungan belajar baik yang berada di sekolah maupun lingkungan yang berada di luar sekolah, baik yang sengaja dirancang ataupun yang secara khusus dipersiapkan, yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran. Selanjutnya ada komponen sumber belajar. Komponen sumber belajar menurut Sujana dan Rifai ada 4 komponen, yaitu yang pertama tujuan, misi, dan fungsi sumber pembelajaran. Yang kedua, bentuk, format, atau keadaan fisik sumber belajar. Yang ketiga, ada pesan yang dibawa oleh sumber belajar. Dan yang keempat, ada tingkat kesulitan atau kompleksitas pemakaian sumber belajar. Selanjutnya, ada kriteria pemilihan sumber belajar. Di sini disebutkan 5 kriteria. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, ekonomis. Yang ketiga, praktis dan sederhana. Yang keempat, mudah didapat. Dan yang kelima, ada fleksibel atau luas. Oke, next. Jadi ada 2 aspek dalam pemberian kriteria sumber belajar menurut Sujana dan Rifai. Yang pertama, ada kriteria umum. Kriteria umum ini meliputi yang pertama, ekonomi dalam pengertian murah. Yang kedua, praktis dan sederhana. Yang ketiga, mudah diperoleh. Yang keempat, bersifat fleksibel. Dan yang kelima, komponen-komponennya sesuai dengan tujuan. Sedangkan aspek yang kedua, yaitu kriteria berdasarkan tujuan. Meliputi yang pertama sumber belajar guna untuk memotivasi, yang kedua sumber belajar untuk tujuan pengajaran, yang ketiga sumber belajar untuk penelitian, yang keempat sumber belajar untuk memecahkan masalah, dan yang kelima sumber belajar untuk presentasi. Selanjutnya ada prinsip pengembangan sumber belajar menurut Sitepu. Jadi Sitepu mencakup dasar pengembangan, tujuan pengembangan, dan komponen pengembangan. Yang pertama ada dasar pengembangan. Dasar pengembangan itu ada 6 poin di sini. Yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, ketersediaan waktu untuk belajar. Yang ketiga, cara belajar. Yang keempat, menggunakan informasi secara mandiri. Yang kelima, memanfaatkan sumber belajar yang ada. Yang keenam, mengatasi masalah belajar dengan cara yang kreatif. Yang kedua, ada tujuan pengembangan. Tujuan pengembangan secara khusus, yaitu ada 10 poin. Yang pertama, memenuhi kebutuhan pembelajar dalam belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada pembelajar untuk memilih sumber belajar sesuai dengan karakteristiknya. Yang ketiga, memberikan kemampuan kepada pembelajar belajar dengan menggunakan berbagai sumber.
Yang keempat, mengatasi masalah individual pembelajar dalam belajar. Yang kelima, memotivasi pembelajar belajar sepanjang hayat. Yang keenam, memberikan kesempatan kepada pembelajar mengembangkan berbagai model pembelajaran. Yang ketujuh, membantu pembelajar mengatasi masalah-masalah dalam pengembangan sistem pembelajaran. Yang kedelapan, mendorong penggunaan pendekatan pembelajaran yang baru, kreatif, dan inovatif. Yang kesembilan, mendorong terciptanya proses pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang terakhir, mensinergikan penggunaan semua sumber belajar sehingga tujuan belajar dapat tercapai secara efektif dan efisien. Yang ketiga, komponen pengembangan. Sesuai dengan yang sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya. Jadi komponen pengembangan belajar ini di sini terbagi menjadi 7 komponen, yaitu yang pertama pesan, yang kedua orang, yang ketiga bahan, yang keempat alat, yang kelima prosedur, dan yang keenam lingkungan, yang terakhir ada pengelolaan. Sekian presentasi untuk materi sumber belajar. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Saudari Afrilia Dinianti Putri untuk mengambil alih presentasi kali ini. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Kak Vindi, yang sudah menjelaskan mengenai sumber belajar. Baik teman-teman, sekian presentasi yang kami sampaikan. Semoga dengan penjelasan kami dapat membantu teman-teman untuk memahami apa itu sumber belajar dan apa yang terdapat dalam sumber belajar. Jika dalam kesempatan ini masih belum memenuhi pengetahuan teman-teman atau mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman mengenai sumber belajar, teman-teman bisa menaruh pertanyaannya di kolom komentar yang ada di bawah ini ya. Baik, sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.